United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Manchester United versus Tottenham Hotspur. Erik ten Hag kecewa. Tidak ada pemenang pada laga pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024 antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Laga yang berlangsung di Old Trafford itu berakhir sama kuat 2-2 pada Minggu 14 Januari. Manchester United sempat 2 kali unggul, tetapi 2 kali juga Tottenham Hotspur menyamakan kedudukan. 2 gol Manchester United tercipta di babak pertama, masing-masing oleh Rasmus Højlund di menit ketiga dan Marcus Rashford di menit ke-40. Sedangkan Tottenham Hotspur mencetak 1 gol di masing-masing babak. Richarlison pada menit ke-19 di babak pertama, lalu Rodrigo Bentancur pada menit ke-46 di babak kedua. Dengan hasil ini, Tottenham Hotspur tetap di peringkat ke-5 dengan 40 poin. Manchester United berada di posisi ke-7 dengan koleksi baru 32 poin. Erik ten Hag, manajer Manchester United, merasa cukup kecewa dengan hasil ini. Dia menilai timnya harusnya mampu meraih kemenangan sebab mereka mampu mencetak gol terlebih dahulu. Meski dia menyadari bahwa timnya buruk dalam melakukan pertahanan, namun dia menganggap harusnya Manchester United masih bisa meraih kemenangan di laga tersebut. Itu adalah laga yang sangat intens, itu adalah laga yang sangat bagus untuk para penonton. Ketika Anda menganalisis permainan dan juga melihat ke belakang, kami sedikit kecewa karena kami kebobolan 2 gol mudah meski unggul 2 kali. Kami memulai dengan sangat bagus, kami mencetak 2 gol hebat di babak pertama. Senang melihat bagaimana kami menerobos garis pertahanan lawan dan bermain langsung. Itulah mengapa mengecewakan saat kami hasilnya tidak menang, ungkap Erik ten Hag. Trisula impian Manchester United di bawah Erik ten Hag. Manchester United perlahan menemukan komposisi lini depan yang telah lama dinantikan. Trisula impian itu dihuni oleh Marcus Rashford, Rasmus Højlund dan juga Alejandro Garnacho. Ketiganya dimainkan bersama pada laga pekan ke-21 Liga Inggris musim ini. Manchester United pun menantang tamunya Tottenham Hotspur di Old Trafford. Kerjasama bagus di antara Rashford dan juga Højlund langsung berbuah manis di babak pertama. Tidak hanya sekali tetapi sampai 2 kali untuk menjebol gawang tim tamu. Højlund mencetak gol berkat assist dari Rashford, lalu Rashford mencetak gol juga berkat assist dari Højlund. Sayangnya kontribusi kedua pemain belum sanggup membawa Manchester United pada kemenangan. United terpaksa ditahan imbang 2-2 oleh Tottenham Hotspur. Sementara Højlund dan Rashford berhasil unjuk gigi dengan kontribusi masing-masing 1 gol. Garnacho juga tampil lumayan bagus dengan caranya sendiri. Pemain sayap 19 tahun itu berkali-kali menciptakan situasi berbahaya di sisi kanan lewat aksi-aksi individunya. Dia tercatat melakukan 4 dribble sukses dari 8 percobaan. 2 kreasi peluang juga berhasil diciptakannya. Saya rasa kalian semua bisa melihat bagaimana Rashford dan juga Højlund berkembang. Lalu sekarang ditambah dengan Garnacho. Puji dari Erik ten Hag. Menurut ten Hag, kemampuan ketiga pemain depan yang dimilikinya saat ini merupakan komposisi impian yang sudah lama dinantikan. Kami punya Trisula yang bisa memberikan ancaman pada setiap lawan yang kami hadapi. Tambah dari ten Hag. Rashford dan Garnacho punya kecepatan menyisir kedua sisi lapangan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup di atas rata-rata. Lalu Højlund merupakan penyerang tengah yang sigap dan sanggup terlibat dalam setiap organisasi serangan. Walaupun demikian, Erik ten Hag tetap kecewa harus menyudahi laga ini dengan hasil imbang. Dia merasa dengan kemampuan lini depan tim saat ini, sudah semestinya United pulang dengan kemenangan. Postecoglou merasa mereka harusnya memenangi laga melawan Manchester United. Manchester United gagal meraih kemenangan saat melawan Tottenham Hotspur. Ini setelah kubu Tottenham Hotspur mampu menyuguhkan penampilan bagus untuk mengejar ketertinggalan mereka. Meski Tottenham tampil dominan, nyatanya Tottenham Hotspur sebanyak 2 kali tertinggal gol dari Manchester United. Namun sebanyak 2 kali pula mereka sukses menyamakan kedudukan melalui aksi Richarlison dan juga Rodrigo Bentancur. Manchester United sebetulnya punya peluang menyegel poin penuh andai peluang Scott McTominay lewat sundulan di menit akhir berhasil menjadi gol. Namun sayang, peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol bagi Manchester United. Hingga akhir pertandingan, United dan Tottenham Hotspur sama-sama berbagi poin. Menanggapi hasil pertandingan ini, pelatih Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, menilai bahwa timnya harusnya bisa memenangkan laga karena mereka mampu mengendalikan permainan dari tuan rumah. Selain itu, sang pelatih itu juga merasa bahwa mereka memang tampil lebih baik dari tuan rumah.
Ini bukanlah awal yang terbaik karena tertinggal gol, terutama di sini. Pada babak kedua, kami benar-benar mengendalikan laga. Manchester United dalam masa transisi adalah tim yang sangat bagus. Manchester United adalah tim yang bagus dalam serangan balik. Secara umum, kami menangani laga dengan baik. Respon kami terhadap kedua gol mereka luar biasa. Dan saya pikir di babak kedua, kami adalah tim yang lebih baik dan pantas untuk menang, ungkap Postecoglou. Pemain seperti Rashford, Bruno dan Garnacho dapat membuka pertahanan apapun. Kami melakukan segalanya hari ini. Jika Anda memberikan bola, selalu ada ancaman. Kedua bek sayap memiliki pekerjaan yang sulit, tambah dari Postecoglou. Sudah deal, Manchester United akan melepas Hadi Balmejbri. Masa depan gelandang asal Tunisia Hadi Balmejbri terjawab sudah. Manchester United selaku tim yang memilikinya akan meminjamkan Mejbri ke Sevilla. Manchester United memutuskan untuk meminjamkan pemainnya kepada Sevilla karena tawaran yang diajukan tim yang berlaga di La Liga itu lebih menjanjikan bagi Hadi Balmejbri daripada Everton. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Sevilla akan meminjam Hadi Balmejbri dengan opsi untuk mempermanenkan di angka 20 juta euro pada akhir musim. Pemain 20 tahun itu lebih tertarik bermain bersama Sevilla daripada Everton dan lainnya. Itu artinya jika Sevilla mempermanenkan Mejbri, dia tidak akan bisa menjadi bagian dari Manchester United lagi. Laporan itu juga menambahkan bahwa Hadi Balmejbri dan sang agen akan melakukan perjalanan ke Spanyol malam ini untuk menyelesaikan transfer tersebut. Pada transfer musim panas 2019 lalu, Mejbri direkrut Manchester United senilai 8,6 juta pound sterling. Selama di Manchester United, Mejbri pernah membela United di kelompok umur hingga senior. Romano juga menambahkan bahwa jika pembelian yang dilakukan oleh Sevilla benar-benar terjadi, Manchester United tidak diperbolehkan memasukkan klausul pembelian kembali dari Sevilla untuk sang pemain. Musim dingin ini, Manchester United benar-benar gencar dalam melakukan peminjaman para pemainnya, baik dengan opsi permanen di akhir peminjaman ataupun tidak. Hal ini disinyalir untuk mendapatkan tambahan dana belanja di musim panas. Selain itu juga demi bisa mengurangi beban gaji dan defisit masalah financial fair play yang nyaris melanda mereka. Sir Jim Ratcliffe sebut berinvestasi di Manchester United adalah keputusan yang paling membahagiakan. Sir Jim Ratcliffe menyaksikan pertandingan Manchester United untuk kali pertama sejak mengakuisisi 25% saham klub tersebut dari keluarga Glazer pada Desember. Pengusaha Inggris itu menonton laga lanjutan Liga Inggris ketika timnya bermain imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur di Old Trafford pada Minggu 14 Januari. Ratcliffe menyebut langkahnya berinvestasi di Manchester United melalui perusahaan yang dipimpinnya Ineos adalah hal yang paling menarik dalam hidupnya. Saya telah melakukan beberapa hal menarik musim ini, adalah puncaknya, tidak ada pertanyaan tentang hal itu. Saya sangat senang berada di sini, ungkap Ratcliffe saat bertemu dan berbicara singkat dengan wartawan di Old Trafford. Ratcliffe yang tumbuh sebagai penggemar Manchester United mengatakan tidak dapat mengungkapkan rencananya untuk klub karena proses regulasi. Usulan pembelian 25% sahamnya yang disetujui oleh Dewan Direksi pada malam Natal masih harus diratifikasi. Proses itu diperkirakan akan memakan waktu 3 atau 4 pekan. Saya kira itu akan terjadi awal Februari. Saya harap mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di CV saya, kata ketua Ineos tersebut. Dalam kesempatan itu, Ratcliffe juga mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan pelatih Manchester United saat ini, Erik ten Hag. Dan saat menyaksikan laga lanjutan Liga Inggris Manchester United melawan Tottenham Hotspur pada Minggu, dia duduk bersebelahan dengan mantan manajer klub, Alex Ferguson.